9 pagi. Saya punya tugas untuk mempresentasikan suatu tema. Lalu saya berangkat dari Samadhi menuju ke Kuskupan. Tapi waktu itu jalan di depan Karoles menuju ke Senen dan ke arah katedral, jalan Keramat itu macet sekali pagi-pagi. Padahal saya sudah berangkat agak awal sebetulnya. Jalan yang kosong adalah busway, Transjakarta itu, ya, sebelah kanan. Waduh, ini harus presentasi jam 9, rapat sama yang mulia Bapak Uskup. Saya hampir telat. Kalau saya ikutin kemacetan, maka saya yakin pasti terlambat. Maka saya tuh menimbang-nimbang, masuk jalur busway enggak, masuk jalur busway atau enggak. Karena kalau saya enggak masuk pasti saya terlambat. Maka roh jahat yang ada dalam diri saya berkata, masuklah busway. Maka saya masuk jalur busway. Semua supir yang dalam keadaan seperti itu kan biasanya begini. Kalau ada yang belum mulai, biasanya nggak ada yang masuk tuh. Tapi kalau sudah ada satu mulai, maka sopir-sopir yang di belakang kan ngikut. Set, set, set. Wah, saya seperti gembala yang baik, ikutilah aku. Yang lain di belakang ikut. Sampai sebelum jembatan Senen itu, di dekat warung bakmi babat kenanga yang di pojok itu, ya, itu ternyata saya lagi ngebut begini, tiba-tiba ada polisi di tengah jalur busway itu, wah, pakai kacamata hitam, tinggi besar, langsung dia begini. Waduh, saya berhenti. Saya dengar minggu sebelumnya, ada teman saya juga ketangkep di jalur busway, disuruh push up sama polisi. Mati gua kalau gua disuruh push up. Apa kata dunia, Presiden Direktur Samadhi disuruh push up di tengah jalan oleh Pak Polisi. Wah, lalu dia buka, begini seperti biasa, silahkan SIM-nya Pak. Wah, terus dia melihat ini. Wah, ternyata Bapak Pastor KTP-nya, apa SIM-nya, SIM pekerjaannya pastor. Wih, Bapak Pastor. Terus saya lihat nama dia Stefanus di sini. Bapak Pastor, kenapa Bapak Pastor melanggar jalur busway? Itu kan di belakang pada ikut-ikut Bapak Pastor berbuat dosa. Wah, minta maaf Pak Stefanus, saya harus rapat dengan Monsinyur, Bapak Kardinal. Ini waktunya sudah mepet. Aduh Bapak Pastor, ini kesalahan, ini dosa di perjalanan melakukan seperti ini. Terus akhirnya dia berkata, Pak polisi itu, sudahlah Bapak Pastor, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kata dia gitu. Lalu saya pergi. Lalu yang lain ikut diampuni, gara-gara saya juga diampuni oleh Pak polisi itu. Tapi itu suatu peristiwa bagaimana saya melakukan dosa, melakukan kesalahan, ketangkep, ya, takut dihukum, ya, memang sih takutnya takut disuruh push up, ya, tapi ada pengalaman bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.